Kisah ini bukan sekadar berita, tapi potongan kenyataan yang membuat dada sesak. Di Kolaka Timur, seorang bocah meregang nyawa secara tragis, dan ruang sidang menjadi tempat air mata mencari keadilan. Ini adalah kisah tentang duka, amarah, dan pertanyaan yang belum terjawab. Seberapa murahkah nilai sebuah nyawa? Pagi itu, matahari belum tinggi di langit. Kolaka Timur, Desa Wundupite, masih diselimuti kabut tipis, udara lembab, dan aroma tanah basah yang baru tersiram embun. Di jalan kecil yang membelah kebun, dua bocah perempuan berjalan sambil menenteng buku mengaji. Yang satu, MZA, gadis 10 tahun yang dikenal pemalu dan rajin. Di sebelahnya, adik kecil yang selalu menempel kemanapun kakaknya pergi. Mereka hendak menuju rumah guru mengaji seperti biasa. Tak ada yang aneh, tak ada firasat buruk. Tapi pagi itu, sesuatu sudah menunggu mereka di ujung jalan. Seorang remaja laki-laki bernama RH, 14 tahun, tiba-tiba muncul dari arah kebun. Tatapannya kosong, tapi tangannya menggenggam sesuatu yang membuat udara pagi mendadak berat. RH dikenal warga sekitar. Tak ada yang menyangka ia akan berbuat sejauh itu. "Kenapa kamu kejar kami?" teriak adik MZA sambil menggenggam tangan kakaknya. Tapi belum sempat dijawab, langkah RH makin cepat. MZA berlari sekencang yang ia bisa, namun tubuh kecil itu tak mampu melawan tenaga laki-laki yang lebih besar. Adiknya berhasil kabur. Ia berlari ke arah rumah warga, menjerit minta tolong. Beberapa menit kemudian orang-orang datang. Tapi sudah terlambat. Tubuh MZA ditemukan di kebun, tergeletak bersimbah darah. Lehernya nyaris tak bisa dikenali. Desa yang biasanya damai itu berubah jadi lautan tangis. Ibu MZA pingsan di tempat. Ayahnya berteriak histeris, mengguncang tubuh anaknya yang tak lagi bernyawa. Pelaku RH tak sempat lari jauh. Polisi menangkapnya tak lama setelah kejadian. Dalam pemeriksaan, ia mengaku membunuh karena sakit hati. Katanya, korban sering mengejeknya, alasan yang membuat semua orang terpaku. Bagaimana mungkin nyawa seorang anak hilang hanya karena ejekan kecil? Kasus ini pun bergulir cepat ke meja hijau. Masyarakat menuntut hukuman berat. Mereka berharap pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, ancaman hukuman seumur hidup, atau bahkan lebih. Tanggal 30 September 2025. Gedung Pengadilan Negeri Kolaka dipenuhi warga. Ruang sidang terasa sesak oleh amarah dan air mata. Di kursi terdakwa, RH duduk dengan kepala menunduk. Di belakang, keluarga korban menatap tajam ke arah anak muda itu. Ketika jaksa penuntut umum mulai membacakan tuntutan, suasana berubah. Menuntut terdakwa RH dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Hening sesaat, lalu riuh. Suara kursi bergeser, jeritan ibu korban pecah. "Cuma 7 tahun? Anak saya dibunuh kejam, cuma segitu hukumannya." Ayah korban bangkit, matanya merah menahan amarah. Beberapa kerabat ikut menenangkan. Tapi tangisan ibu korban menggema di ruang sidang. Sidang sempat ricuh. Petugas pengamanan harus menenangkan keluarga agar persidangan bisa dilanjutkan. Jaksa menjelaskan bahwa RH masih berusia di bawah 18 tahun saat membunuh MZA. Karena itu, hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU SPPA, di mana hukuman maksimal bagi pelaku anak adalah setengah dari ancaman untuk orang dewasa. Jaksa juga menjerat RH dengan pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak, bukan pasal pembunuhan berencana. Mereka berdalih, tindakan itu dilakukan spontan karena emosi, bukan direncanakan. Penjelasan itu tidak menenangkan siapapun. Di luar pengadilan, warga menganggap keputusan tersebut tidak adil. "Kalau anak saya cuma diejek, masa pantas dibunuh? Tapi pelakunya malah dibilang anak, dihukum ringan. Di mana keadilannya?" kata ayah korban kepada wartawan. Kini MZA hanya tinggal nama. Sementara pelaku menunggu vonis akhir, keluarga korban masih berjuang mencari rasa keadilan yang entah di mana letaknya. Setiap kali mereka melewati jalan setapak menuju tempat kejadian, suara azan maghrib terasa berbeda. Ada hening yang menggantung. Ada luka yang tak pernah sembuh, dan di Pengadilan Negeri Kolaka, suara tangisan ibu yang kehilangan anaknya masih terngiang. Lebih keras dari apapun yang dibacakan oleh jaksa hari itu. Kadang keadilan datang terlambat, dan luka itu mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi dan dari kisah ini kita belajar bahwa setiap nyawa, sekecil apapun, berhak untuk diperjuangkan. Untuk keluarga korban, kami ucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tak ada kata yang mampu menggantikan kehilangan sebesar ini. Semoga adik kecil itu beristirahat dalam damai, dan semoga Tuhan memberi kekuatan bagi keluarga yang kini berduka. Karena meski keadilan terkadang datang terlambat, doa dan cinta tak akan pernah padam.